Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang implementasi struktur data queue pada simulasi sistem antrian irigasi lahan pertanian. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Ramadhani dengan NIM A1 channel 24165. Saya Kuninas Maulaya dengan NIM akhir 189. Saya Tantri Adelia dengan NIM akhir 186. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Implementasi struktur data queue pada sistem irigasi lahan pertanian digunakan untuk mengatur distribusi air secara terstruktur. Lahan yang membutuhkan air harus diinput terlebih dahulu dan akan diproses secara bergantian oleh sistem irigasi berdasarkan urutan waktu masuk. Pendekatan ini mengikuti konsep struktur data queue dengan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu yang masuk lebih dahulu akan diproses lebih dulu melalui proses NQ dan DQ. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan penyelesaian kasus. Pada baris pertama, kita akan mendefinisikan nama program yaitu irigasi queue. Kemudian ada konstanta maksimal 10 yaitu untuk menentukan kapasitas antrian. Kemudian ada tipe data queue yang kita buat sendiri dalam bentuk record. Di dalam record ini kita ada memiliki data array untuk menyimpan nama atau ID lahan, kemudian ada font, petunjuk elemen paling depan, kemudian ada rear, petunjuk elemen paling belakang yang menggunakan tipe data integer. Kemudian ada variabel Q, adalah variabel utama bertipe Q. Kemudian ada pilihan yang digunakan untuk menyimpan menu yang dipilih user menggunakan tipe data integer. Kemudian ada lahan menggunakan tipe data string. Kemudian ada pada baris prosedur init ini digunakan untuk mengatur kondisi awal queue. Kata kunci var ini berarti parameter dikirim secara referensi sehingga perubahan pada key akan langsung mempengaruhi data aslinya. Kemudian pada begin, key.font dan key.clear itu menunjukkan bahwa antrian masih kosong. Selanjutnya adalah fungsi untuk mengecek apakah antrian masih kosong pada fungsi isEmpty yang menggunakan boolean. Kemudian ada isEmpty, apabila queue rear lebih kecil daripada front, maka antrian dianggap kosong. Kemudian ada isFull, yaitu apabila ada antrian sudah full, maka mengembalikan nilai boolean. Jika rear sama dengan max, maka antrian sudah penuh dan tidak bisa ditambah lagi. Kemudian ada prosedur NQ. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan data lahan ke dalam antrian. Pertama, program akan mengecek apakah antrian penuh. Jika penuh, maka akan tampilkan pesan bahwa antrian tidak bisa ditambah. Apabila tidak penuh, maka rear akan digeser ke belakang. Kemudian, data lahan akan dimasukkan ke dalam array. Terakhir akan ditampilkan bahwa pesan bahwa lahan berhasil masuk ke antrian. Selanjutnya adalah program untuk menampilkan antrian. Di sini menggunakan prosedur tampil. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian. Kemudian di sini menggunakan if else. Dengan syarat apabila antrian kosong, maka akan ditampilkan pesan antrian kosong. Kemudian apabila antrian ada dan terisi, maka akan ditampilkan pesan daftar antrian irigasi. Daftar antrian irigasi ini akan ditampilkan dengan nomor urut menggunakan perulangan for. Kemudian proses selanjutnya yaitu menampilkan nomor lahan secara berurutan. Proses untuk menampilkan antrian di sini telah selesai. Kemudian menuju ke program utama, dimulai dengan repeat
program ini menggunakan perulangan agar menu terus muncul. Menu yang dimunculkan yaitu menu utama, yaitu sistem irigasi, yang terdiri dari perintah untuk menginput. Yang pertama ada tambah lahan, kedua adalah proses irigasi, yang ketiga tampilkan antrian, dan yang keempat 0 keluar. Selanjutnya untuk menginput data, maka menggunakan write, kemudian pilih. Selanjutnya, fungsi read-in pilihan ini untuk user agar bisa memasukkan pilihan menu. Kemudian pada case pilihan off, program akan menjalankan perintah sesuai pilihan dengan cara memasukkan menu 1, 2, 3, dan 4. Apabila memilih menu 1, yaitu menambahkan lahan ke antrian, kemudian memilih menu 2, yaitu proses irigasi, dan yang ketiga adalah menampilkan antrian. Kemudian pada baris terakhir pada program, yaitu until pilihan sama dengan 0, program ini akan berhenti jika user memilih 0. Dan program untuk distribusi air pada sistem irigasi lahan ini telah selesai. Selanjutnya, hasil dari running kode akan menampilkan sistem irigasi, antrian, distribusi air pada lahan pertanian. Yang pertama, pada sistem irigasi ini menampilkan tambah lahan, kemudian proses irigasi, kemudian tampilkan antrian, dan keluar. Apabila di sini kita input opsi yang pertama, yaitu tambah lahan, maka akan muncul masukkan nama lahan. Kemudian di sini kami memasukkan lahan pisang, maka lahan pisang sudah masuk jadwal irigasi. Dan seterusnya, yaitu memilih lahan pir dan melon. Kemudian memilih pilihan nomor 3, yaitu tampilkan antrian, maka di sini akan ditampilkan daftar antrian. Yang pertama yaitu lahan pisang, kemudian lahan pir, dan kemudian lahan melon. Selanjutnya, apabila memilih opsi yang kedua yaitu proses irigasi, maka akan dimulai proses distribusi air kepada lahan. Di sini yang pertama sesuai dengan urutan antrian yaitu menyiram lahan pisang, kemudian menyiram lahan pir, kemudian menyiram lahan melon. Selanjutnya, karena yang diinput hanya 3 lahan, kemudian setelah dipilih pada opsi ketiga yaitu tampilkan antrian, maka antrian telah selesai dan semua lahan telah disiram. Selanjutnya, cara kerja. Pertama, struktur data queue. Queue menggunakan record berisi array, string serta 2 variabel yaitu front elemen depan dan rear elemen belakang. Kedua, inisialisasi. Antrian diatur awal dengan front sama dengan 1 dan rear sama dengan 0 menandakan antrian kosong. Ketiga, pengecekan. Is empty jika rear kurang dari front dan is full jika kapasitas sudah penuh. Keempat, enqueue menambah data ke belakang dengan menaikkan rear lalu memasukkan data. Yang kelima, dequeue, mengambil data terdepan dengan menaikkan front. Yang keenam, tampil, menampilkan isi antrian dari front sampai rear. Yang ketujuh, program utama, berjalan dengan menu interaktif untuk memilih enqueue, dequeue, atau tampil. Kesimpulannya adalah penerapan queue dalam sistem penjadwalan irigasi terbukti efektif dalam mengatur distribusi air kepada lahan pertanian, sehingga menciptakan sistem yang adil dan terorganisir. Melalui simulasi program menggunakan Free Pascal, konsep queue dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk sistem sederhana.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.